Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UGIN, perkenalkan nama saya Ahmad Zainuri, NIM 2558120433. Saya merupakan salah satu guru kelas di Madrasah Ibtidaiyah Al-Ma'arif Sukomulyo, sekaligus menjadi mahasiswa PBG Darjat Transformasi Kemenak 2025 Batch 1. Pada hari ini saya akan melaksanakan kegiatan UGIN, di mana kegiatan UGIN ini saya ambil materi dari anak kelas 6 tentang pubertas. Adapun media pembelajaran yang akan saya laksanakan adalah menggunakan model pembelajaran PBL. Yuk simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, semuanya, ya, sebelum kita melanjutkan materi atau pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Anak-anak semuanya, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Ya, anak-anak, sebelum Pak Zainuri melanjutkan materi, ya, saya akan mengabsen terlebih dahulu. Hari ini apakah ada yang tidak masuk? Nah, siapa yang nggak masuk? Iya. Sudah tahu kenapa nggak masuk? Anak-anakku semuanya, untuk memupuk rasa cinta kita kepada tanah Indonesia, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya kita mulai yel-yel, ya. Oke, tepuk semangat. Anak-anak, untuk materi kali ini kalian lihat gambar yang ada di layar. Ya, di situ ada dua gambar yang berbeda. Satunya gambar fisik laki-laki, yang kedua gambar fisik perempuan. Oke,
Yang pertama ini gambar apa anak-anak? Fisik apa ini? Fisik laki-laki. Ada apa saja di situ anak-anak? Dari mukanya berjerawat. Kemudian tumbuh apa di sini? Kumis. Kemudian suaranya gimana? Nah, kemudian ini tumbuh apa ini? Tumbuh rambut di sekitar area kemaluan. Sekarang ini gambar fisik anak perempuan. Ini gambarnya gimana nih anak-anak? Yang pertama berjerawat. Yang kedua ini apa? Wajahnya membesar. Kemudian timbulnya apa ini? Timbul apa ini? Inilah yang nantinya akan kita jadikan materi. Kira-kira materinya apa anak-anak? Ya, anak-anak seperti yang ada di layar, bahwasanya untuk tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan ciri-ciri fisik laki-laki dan perempuan pada masa pubertas. Pembelajaran yang kedua, tujuan pembelajaran yang kedua adalah peserta didik dapat menerapkan sikap-sikap yang baik pada saat terjadi perubahan di masa pubertas. Anak-anak, sebelum materi saya lanjutkan, ada asesmen awal buat kalian. Asesmen ini digunakan untuk biar kalian tahu atau paham tentang materi sebelum materi itu dipelajari oleh anak-anak pada kegiatan hari ini. Yang di sini Pak Zendri akan membagikan kertas atau awal, nanti tolong dikerjakan sendiri-sendiri, tidak boleh contohan. Ngerti anak-anak ya? Tolong ya semua mengerjakan ya dengan penuh antusias, dikerjakan sendiri-sendiri tanpa nuntut atau tanpa bantuan dari temannya. Silakan dikerjakan. Anak-anak coba dilihat hasil kerjanya pada asesmen awal tadi ya. Yang pertama, pubertas adalah masa ketika seorang mulai mengalami nomor dua, salah satu ciri pubertas pada anak laki-laki adalah
Soal yang ketiga, menstruasi merupakan tanda pubertas yang dialami oleh soal yang keempat, pubertas biasanya dimulai pada usia nomor 5, saat mengalami pubertas kita harus menjaga kebersihan dan sikap. Sekarang soal isian singkat. Yang pertama, pubertas adalah masa ketika anak mulai mengalami perubahan Fisik dan emosi. Nomor 2, salah satu ciri pubertas pada anak perempuan adalah mulai mengalami Menstruasi. Nomor 3, tumbuhnya rambut di ketiak dan area kemaluan merupakan ciri-ciri dan dari masa Pubertas. Soal yang nomor 4, perubahan suara menjadi lebih berat biasanya dialami oleh Laki-laki. pubertas. Soal yang kelima, ketika mengalami pubertas, penting bagi kita untuk menjaga Kebersihan diri. ternyata dari kontroversi tadi tingkat pemahamannya sudah level lumayan anak-anak yang oke. Anak-anak untuk lebih mendalami materi kita tentang pubertas, mari kita saksikan bersama-sama video pembelajaran yang ada hubungannya dengan materi pubertas kali ini. Ya, tolong disimak baik-baik ya. Dengan hari itu, aku akan semua kembali lagi terus belajar. Hari ini kita akan belajar lagi tentang pembelajaran yang puasa tentang materi pubertas. Dan hari tadi, apakah kalian semua semoga dalam keadaan sehat ya? Nah sekarang semoga ini bertanya, kalian kelas berapa sih? Kelas berapa usia kalian? Nah, kenapa sih selama menunjukkan pernyataan manusia pada kalian? Dan ini bagaimana dengan pembelajaran kita pada hari ini? Nah, sebelum itu, kalian harus mengetahui usia kalian itu berada di tahap perkembangan mana sih? Anak-anak atau remaja? Coba jawab. Apakah kamu pernah memperhatikan teman atau saudaramu yang biasanya selalu baik dan menyenangkan, tapi pada hari itu selalu marah-marah hanya karena masalah kecil? Atau kamu sendiri pernah merasakannya? Nah, jangan khawatir, ibu selalu juga pernah merasakannya. Nah, jadi hari ini kamu akan mempelajari tentang pubertas. Berdasarkan pelajaran ini, kalian diharapkan untuk satu, kalian dapat mengetahui apa sih pengertian dari pubertas. Yang kedua, kalian mengetahui ciri-ciri pubertas pada perempuan dan laki-laki. Dan yang ketiga, kalian bisa melihat bagaimana kalau misalkan kalian mengalami masa pubertas. Apa sih pengertian dari pubertas? Jadi, adik-adik, pubertas adalah masa peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Pubertas ini juga di mana masa ketika seorang anak mengalami perubahan fisik, pola pikir, dan pemahaman fungsi organ dan produksi. Nah, kenapa sih pubertas ini bisa terjadi? Pubertas ini terjadi karena tubuh mulai memproduksi hormon yang berpengaruh terhadap organ dan produksi. Nah, menurut kalian kapan sih pubertas itu terjadi? Nah, kata pubertas ini sama seperti masa akrobaik atau masa remaja. Jadi, coba kalian perhatikan ya, di sini ada beberapa tahapan ya, ada balita, anak, remaja, dan dewasa. Nah, untuk pubertas sendiri ini memberikan pengertiannya adalah dimana masa peralihan dari anak-anak menjadi dewasa. Ada juga pubertas dilakukan pada masa remaja, yaitu pada usia kurang 11 atau 21 tahun. Tapi terjadinya pubertas itu biasanya paling awal terjadi pada perempuan itu pada usia 8 tahun atau sampai 13
Jika kamu sudah berada di masa pubertas, kamu akan mengalami dua perubahan, yaitu perubahan yang tidak terlihat dari luar dan tidak terlihat dari luar. Nah, perubahan tersebut adalah perubahan fisik dan psikologis. Yuk, sekarang kita bahas tentang perubahan indah, ciri-ciri pubertas pada perempuan dan laki-laki. Nah, pertama kita akan bahas tentang perubahan psikologis. Ini terjadi pada laki-laki dan perempuan. Biasanya, satu, emosi tidak stabil, lalu rasa ingin tahu yang besar. Ketiga, mereka mencari dari diri. Contohnya, kalian suka apa? Terus, apa sih yang kalian inginkan? Lalu, selanjutnya kalian tertarik pada lawan jenis. Nah, terus kalian tidak ingin tergantung oleh orang tua. Jadi kalian ingin mandiri. Itu termasuk contoh dari ciri-ciri perubahan psikologis. Nah, setelah itu kita akan bahas tentang perubahan utama atau primer. Ini adalah hal yang pasti terjadi baik itu dari perempuan atau laki-laki. Kekerasan mengalami menstruasi atau haid, yaitu keluar darah dari alat kelamin perempuan. Nah, yang kedua adalah jika laki-laki mengalami mimpi basah. Biasanya mimpi basah ini ditandai dengan di saat kalian tidur, kalian bermimpi tentang sesuatu yang mana misalnya ini membuat sperma yang ada di dalam organ reproduksi kalian keluar. Nah, itu untuk laki-laki. Nah, biasanya untuk perubahan primer ini yang tahu itu hanya dari kalian sendiri, tidak bisa terlihat dari luar. Sementara jika perubahan fisik atau sekunder itu dapat dilihat dari luar. Kalau ciri dari perempuan, tubuh besar, lalu kulit berminyak, mulai muncul jerawat, kayu darah mulai terbentuk, terus tubuh bubur halus tidak kelihatan semua, lalu suara bergerak, lembut dan mengecil. Nah, sementara ini perubahan fisik bagi laki-laki adalah dada terlihat tegang, tubuh jatuh, kumis menjengkol, suara menjadi lebih besar, tubuh rambut tidak warna kecil dan kemayangan, lalu munculnya jerawat. Jadi kalau misalkan Mohon perhatian, jam pelajaran ke-7 segera dimulai. Sekalian, jangan takut karena itu adalah sesuatu yang sangat baik. Nah, sekarang kita akan membahas tentang sikap yang harus dilakukan jika kamu mengalami pubertas. Nah, jika kamu beragama Islam, maka kamu harus melaksanakan kewajiban mandi wajib setelah selesai menstruasi atau haid bagi perempuan bermimpi basah dan laki-laki. Nah, berikut ini langkah-langkahnya. Baca dan tulis ya. Nah, anak-anak, pasti di antara kalian ada yang sudah mengalami fase pubertas ini. Nah, pertama, hal yang harus kalian lakukan adalah satu, kalian harus selalu mendekatkan diri kepada Allah. Lalu kalian juga harus mencari informasi tentang pubertas, dan ini adalah informasi yang tidak tabu dan kalian bisa mempelajarinya. Tapi kalian harus bertanya kepada orang-orang yang kalian percaya, contohnya orang tua kalian. Yang ketiga, kalian harus selalu bersikap positif dan selalu melakukan hal positif. Nah, biasanya di masa pubertas ini atau masa remaja, kalian harus lebih melaksanakan kegiatan positif yang kalian sukai dan meminta untuk kalian. Selanjutnya kalian disarankan untuk membaca buku pengetahuan yang banyak. Itu termasuk salah satu kegiatan positif. Lalu ini yang tidak kalah penting, yaitu pilih teman dan pergaulan yang baik. Jadi masa-masa sekarang kalian sendiri yang menentukan apakah kalian akan berjuang untuk masa depan kalian atau kalian akan merusak masa depan kalian. Jadi pergaulan itu nomor satu ya, harus cara pergaulan. Dan ini adalah bukan hobi dari bapakmu. Nah, di sini kalian harus sudah mengetahui apa sih yang ingin kalian lakukan, apa yang kalian sukai. Dan selain itu, hal yang
positif, kalian harus melaksanakannya. Apalagi kalau misalkan kalau sekali kalian melaksanakan kegiatan positif dengan hati yang bahagia. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih anak-anak. Jangan lupa like dan subscribe ya. Anakku yang hebat, setelah kalian mempelajari tentang video pembelajaran tadi yang sudah disampaikan, ya, anak-anak nanti setelah ini akan mendapatkan permasalahan, ya, ada mendapatkan soal-soal permasalahan. Insya Allah satu kelompok ada 2 soal permasalahan yang harus kalian diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Sekarang presentasi, ya. Kita mulai presentasi dengan kelompok 1 dulu. Hasil dari diskusi kelompoknya silakan. Oke, silakan nomor 1. Salam, perkenalkan diri, kemudian soal, kemudian tadi apa? Hasil dari diskusinya apa? Penciptaannya dengan air bersih. Mungkin dari kelompok lain mau menanggapi atau mungkin bertanya kepada kelompok pertama, silakan. Setelah tadi anak-anak sudah berdiskusi, mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Sekarang anak-anak kita ajak untuk bermain, yaitu sama-sama bernyanyi dengan materi yang tadi sudah sampean kerjakan, yaitu pubertas, ya. Ayo, teriak, megang-megang udah apa? Silakan. Pubertas. Anak-anak merasa senang terhadap materi yang hari ini kita pelajari bersama? Senang! Untuk menendang kaca, yuk bolanya ditendang ke arah kaca. Nah itu nggak baik itu. Ya. Mungkin itu saja ya anak-anak. Materi pada hari ini kita cukup sampai di situ. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.